Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita mengadakan kegiatan Bincang Podcast dalam acara Podcast Cerdas bersama Ketua Komite Olahraga Kecamatan Teluk Naga, Bapak Pilihan Hadi Kuswara. Hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2002. Ya, Assalamualaikum Pak Pilihan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bisa dibuka Pak Pilihan? Boleh ya. Boleh. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Beliau ini adalah pelaku penggiat olahraga, baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi. Jadi kita ingat pepatah Yunani yang mengatakan bahwa mens sana in corpore sana, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Apa kabar Pak Pilihan? Alhamdulillah sehat Pak Budi. Ya, Alhamdulillah. mungkin bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa apa itu KOK itu sebenarnya itu? Mungkin Ya, bisa biar mohon maaf. Iya. Tadi saya ralat sedikit yang apa yang Pak Budi bicarakan bahwa itu adalah Komite Olahraga Kecamatan. Iya. Sebenarnya bukan komite. Iya. Koordinator. Oh, koordinator ya. Koordinator Olahraga Kecamatan. Oh, kalau KONI baru komite ya? Ya, kalau Iya. KONI Komite Olahraga Nasional Iya. Indonesia. Jadi memang KOK ini belum lama. Iya. Belum lama artinya dulu tingkatan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, terus kecamatan tuh KONI. Tapi beberapa tahun ini untuk ke bawah, tingkat ke bawah itu diganti namanya dengan KOK. Bukan KONI lagi. Jadi Koordinator Olahraga Kecamatan. Ya. Apa tuh tugas dan fungsi KOK kecamatan itu? Ya, banyak tugas dan fungsi KOK itu per kecamatan itu banyak. Yaitu intinya membantu KONI kabupaten. Karena kita adanya di wilayah Kabupaten Tangerang, jelas kita menginduknya kepada KONI Kabupaten Tangerang. KOK itu berarti lebih kepada olahraga prestasi ya? Iya, jelas. Jelas, pembinaan. Terus apa tuh jalur dengan KONI kabupaten itu komando apa support system dia? Ya, jadi begini Pak Budi ya. Jadi kalau bicara anak kayak anak kita gitu. Iya. Anak kita. Jadi KONI kabupaten ini harus punya kepanjangan tangan. Oh iya. Iya. Ya, ini jadi ini disinilah yang menurut saya itu KONI kabupaten. Bisa ke arah kamera ya. Ya, KONI kabupaten khususnya gitu ya. Menurut saya kurang turun langsung untuk saat ini. Kurang turun langsung artinya turun ke bawah memonitor langsung kegiatan olahraga di kecamatan. Ada anggapan dari masyarakat kenapa kok kayak KONI lebih peduli kabupaten ya kepada olahraga sepak bola ketimbang yang lain? Ini ada anggapan ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Pilihan? Oh ya. Jadi bukan cuma di KONI kabupaten ya sebenarnya. Pak Budi coba lihat turun ke bawah ke lapangan lah. Khususnya apalagi di daerah Pantura nih, daerah kita nih. Kayak Teluk Naga, Kosambi, Pakuaji, Sepatan dan itu Sukadiri mungkin. Itu yang terlihat hanya olahraga sepak bola. Iya. Tapi olahraga yang lainnya bukan tidak ada, tapi tidak terlihat. Ada yang terlihat ya? Di sini. Justru di sinilah yang jadi undang-undang saya sebenarnya. Iya. Undang-undang saya di tingkat kabupaten, di KONI kabupaten. Kenapa undang-undang di sini? Karena kita ini khususnya di Pantura, di utara, Tangerang Utara, tertinggal jauh oleh Tangerang Barat. Dari segi hal olahraga bukan olahraga yang tertinggal jauh karena tidak ada keberpihakan apa emang anggarannya nggak ada? Ini. Jadi mohon maaf ya. Fasilitas kita cross check di daerah kita aja sih. Di Teluk Naga lah. Apa sih yang punya di Teluk Naga? Apakah Teluk Naga punya gor? Apakah Teluk Naga punya lapangan basket? Apakah Teluk Naga punya lapangan bulu tangkis? Di sini sarana dan prasarananya sangat minim. Gitu, Alhamdulillah 6 tahun ini agenda Pak Bupati, Pak Jaki sudah realisasi, yaitu semua kecamatan stadion mini. Alhamdulillah. 29 kecamatan ya? Ya, 29 kecamatan hampir. Ada yang belum sih. Berapa dua lagi apa berapa gitu. Mana yang belum? Kalau nggak salah Kelapa II sedang proses. Padahal dia ini ya metropolitan ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin susah nyari tanah kali. Iya. Jadi ya,
Memang kebetulan aja olahraga sepak bola ini olahraga yang benar-benar memasyarakat. Iya. Dari apa namanya? Anak kecil. Iya, dari pokoknya dari tingkatan usia apapun masuk sepak bola ini. Dan orang pasti suka. Dia pasti suka. Iya. Gitu. Minimal hobi nonton lah ya. Iya, kayak tangga. Ya kayak Pak Budi lah. Iya. Pak Budi. Ya hobi. Iya. Tapi saya dulu mantan juga pemain. Iya. Saya dulu lama di Brazil dulu. Iya. Ini dagang genjer. Oke, KONI ini kan ada beberapa cabur-cabur andalan. Nah, kalau nggak salah kan untuk mereview keberhasilan prestasi kan biasanya ada yang disebut dengan Porkap. Iya, itu ajang seleksi untuk tingkat kecamatan dan untuk ini. Ini kan gara-gara COVID kan terkendala. Ini dampaknya terasa nggak nih gara-gara COVID ini ke peningkatan prestasi? Sangat kali ya untuk karena COVID ini belakangan udah 2 tahun yang ini 2 tahun sekarang lah ya. Kemarin itu Porkap rencana di 2021 itu di cancel ya, digagalkan, ditangguhkan karena pemerintah juga tidak mengambil resiko ya. Apa namanya, akhirnya Porkap ditiadakan untuk tahun ini ya, untuk tahun 2021 kemarin ya ditiadakan. Jelas nanti Porkap itu akan mungkin di tahun 2025 ya. Disinilah yang saya sayangkan Pak Budi ya, Porkap ini kan agenda tahunan rutin Pekan Olahraga Kabupaten yang diselenggarakan oleh Kabupaten 4 tahunan. Di sini menurut saya sangat lama. Iya. Ya, sangat lama. Jadi susah memotivasi prestasi ya. Ya, sangat lama. Jadi kecamatan ini saya sebagai KOK bingungnya apa? Harus membina atlet itu nggak mungkin sampai 4 tahun. Iya. Gitu loh. Karena terlalu lama ya, biaya ya. Biaya segala macam. Makanya kita Teluk Naga selalu tertinggal. Tertinggalnya apa? Ketika mau Porkap, kita baru siap-siap. Terakhir kapan Teluk Naga ikut Porkap? Terakhir? Selalu terus ikut Porkap. Dapat 10 besar. 18 kalau nggak salah. Dapat 10 besar. Nggak dapat 10 besar. Alhamdulillah enggak. Enggak ya. Apa tuh alasannya? Karena kita mengandalkan mutlak pribumi. Ya. Mengandalkan gitu. mutlak anak-anak. Kalau cabur andalannya apa? Kemarin kita ada sepak bola, ada catur, ada karate. Yang individual. Iya, yang individual karate. Dapat medali. Dapat. Karate alhamdulillah. Karate catur yang kita dapat. Kalau boleh tahu ada nggak uang pembinaan dari KONI terhadap KOK? Uang pembinaan gimana maksudnya? Uang apa? Yang tadi dapat hadiah tadi? Enggak, uang pembinaan per tahun dari APBD dapat? Oh, dapat. Besar? Gak besar. Cuma per triwulan ya. Per triwulan itu 5 juta. Setahun ini berapa? Kita nggak per tahun sih. Ya, kita nggak ngeliat per tahun ya. Mungkin per tahun nggak, bisa 1 tahun juta. Anggaran itu berapa dapatnya? 1 tahun anggaran bisa 15 juta. Cukup kurang itu? Sangat cukup kurang lah. Idealnya berapa idealnya? Sangat kurang lah. Idealnya berapa? Itu cukup. Sekarang begini Pak Budi ya. Sekarang begini. Uang 5 juta ya untuk olahraga. Ya. Untuk waktu 4 bulan. Untuk apa gitu kan. Ya. Sementara tolonglah uang yang 4 juta ini 5 juta ini mohon maaf oleh KONI dikoreksi kembali ya. Dikoreksi kembali kebutuhan di bawah. Harus berbasis kebutuhan ya. Kebutuhan di bawah ya. Jadi ya mohon maaf, ada beberapa kecamatan mungkin ada beberapa cabang olahraganya tidak aktif. Gitu kan ya. Ada kecamatan yang beberapa cabang cabang olahraganya aktif. Gitu kan. Nah, ini kan sangat sangat timbang gitu. Antara yang pasif dan yang aktif. Makanya di sini perlu adanya turun tangan ke bawah dari pihak KONI, terjun langsung ke bawah. Apa sih nih olahraga apa yang yang sedang di? Kalau untuk pantura itu apa tuh Pak? Karakteristik skill dari anak-anak kita itu cocoknya ke olahraga apa? Unggulan untuk anak-anak pantura yang basisnya pesisir ini. Itu tadi Pak Budi ya. Sebenarnya yang sangat kita sayangkan itu di pantura khususnya minimnya sarana dan prasarana. Itu sangat sangat menentukan. Iya. Sangat menentukan. Berarti beda dengan di barat, di tengah ya? Jauh. Dan Lihat aja di KONI Kabupaten atletnya pasti kebanyakan dari barat.
Karena mereka udah kayak renang, kita nggak punya renang ya? Jelas lah. Iya. Jelas, fasilitas yang nggak ada. Basket aja jangan jauh-jauh lah. Iya. Basket apa kita punya? Paling ada sekolah. Iya. Di barat itu sarana dan prasarana jangankan dari pemerintah, dari pihak swasta pun banyak. Iya. Jadi kita berbayar juga masih kuat ya? Oh iya, di kita yang jangankan pemerintah, yang swasta aja tidak ada, Pak Budi. Ada ya. Iya, Nah, nanti gitu. mungkin kehadiran dari futsal, ada pengembangan baru nih, PIK 2. Kira-kira mudah-mudahan harapannya, Pak Budi. Ada nggak fasilitas nanti mungkin bisa dinikmati oleh anak-anak lokal sini, bisa di sana kalau ada Alpang Internasional ya? Ya. Rencananya ya. Insya Allah nanti kita mungkin dengan KOK Kosambi, KOK Pakuaji akan sawan lah ke beliau. Kan soalnya Teluk Naga juga ada juga masuk PIK juga kan. Tanjung Pasir, Muara, Lembong kan. Bisa, maksudnya biar talenta-talenta muda kita bisa memanfaatkan fasilitas di situ. Ya betul. Terus harapan saya juga mudah-mudahan, mohon maaf, Tangerang Utara cepat-cepat lah terlaksana lah. Oh gitu ya? Iya, karena mungkin kalau kita Tangerang Utara terlaksana, memisahkan diri, insya Allah pelayanan lebih dekat ya. Lebih dekat prasarana dan sarana di olahraga khususnya, mungkin insya Allah. Iya. Kayak begitu. Harapan Pak Pilihan terhadap pemerintah Kabupaten Tangerang nih, ke depan KOK ini gimana supaya lebih maksimal lagi meningkatkan prestasi, harapannya? Harapannya itu tadi ya, saya tidak bisa bekerja kalau sarana dan prasarananya tidak memadai. Ini bukan hanya Teluk Naga, mungkin wilayah lain juga sama, menjerit juga karena krisis fasilitas ini. Ya, saya sih nggak memikirkan yang lain ya, jujur ya. Saya memikirkan wilayah saya sendiri, Teluk Naga, sangat membutuhkan sarana dan prasarana. Jelas, GOR apalagi. Iya. Ya, kita tahu lah dari dulu lah, kita cuma punya lapangan sepak bola dulu sebelum adanya Stadion Mini, itu adanya di depan Polsek. Iya. Lapangan Tunas Jaya. Itu pun dulu begitu-begitu aja. Iya. Dan bukan saya berarti tidak berusaha. Ya, mengusulkan segala macam, tapi ya mungkin menurut pemerintah. Kali dengan DPRD sudah ada komunikasi untuk supaya kita punya sport center gitu. Alhamdulillah udah, sebenarnya udah. Enggak, masalahnya apa? Ini di anggaran apa di masalah tanahnya ini? Kalau masalah tanah, alhamdulillah kita bukan punya beberapa area-area yang punya pemerintah. Ya kayak tanah pemerintah. Tanah Dinas Pertanian ya. Iya, artinya ada kan? Oh, ada. Kalau bicara lahan ada ya? Insya Allah ada. Pas-pasan juga ada. Saya telusuri lahan pemerintah ada. Jadi berarti tinggal kemauan politik mungkin ya? Ya mungkin lah. Politik mungkin anggaran juga, ya. Ya saya juga nggak bisa inilah. Mungkin dipikirnya tidak prioritas, Pak Budi. Oh. Tapi kalau bicara tidak prioritas ini udah bertahun-tahun, Pak Budi. Oh iya. Bukan cuma tahun ini. Gitu ya. Para pemirsa netizen, tadi beberapa harapan muncul dari Pak Pilihan Hadi Koswara selaku penggiat dan aktivis olahraga ya. Iya, juga ketua KOK bahwa mereka butuh perhatian lebih dari pemerintah dan minta fasilitas olahraga di luar bola ya, luar bola untuk diadakan. Jadi ini kembali kalau lahan ada, tinggal politik anggaran aja kali ya. Tinggal DPRD sama Bupati berembuk buat pilot proyek untuk wilayah Pantura umumnya lah ya. Ya. Jadi kalau menurut saya dari Kadispora kalau bisa turun ke lapangan lah. Emang selama ini turun ke lapangan memonitor dari per kecamatan apa sih yang kurang nih sarana prasarana olahraga, apa sih yang nggak ada. Maksud saya seperti itulah. Selama ini gimana Dispora? Atensi terhadap perkembangan olahraga di kecamatan? Ya. Yang diketahui oleh Pak Pilihan selama ini? Perhatian dari Dispora? Perhatian dari Dispora sih, dia sih sebenarnya menginduknya ke KONI ya sebenarnya. KONI? Iya, kerjasama. Dia 11-12 lah sama KONI lah bahasanya gitu kan. Kalau sepak bola lain lagi, pengcapnya ya di ASKAP lah ya. Ya ini termasuk bicara pengcap nih, dari pengcap kabupaten, keinginan saya pengcap KONI ya. Iya. Kan masih di KONI itu ada pengcap-pengcap. Iya, ya, ada bola, ada basket, ada atletik ada ya. Inilah bulu tangkis segala macam. Maksud saya mereka itu turun ke lapangan ke perkecamatan-kecamatan. Iya. Memonitor. Iya. Supervisi pengcap bulu tangkis. Iya. Memonitor turun ke bawah. Apa kekurangannya ya? Lihat atlet-atlet di bawah. Segala macam. Gitu kan. Sebenarnya jangan salah paham ya. KOK itu, koordinator olahraga kecamatan itu bukannya sembarang, artinya betul bapaknya olahraga di kecamatan ya.
Jadi sebenarnya KOKA ini tugasnya itu membina atlet. Jadi atlet pilihan, orang-orang terbaik yang ada di Teluk Naga itu yang dibina. Iya. Itu loh, Pak Budi. Kayak di Teluk Naga, misalkan sepak bola. Nah, kalau stadion mini itu siapa yang ngelola? KOKA. KOKA. Tapi aset Pemda. Aset Pemda. Berarti siapa aja orang wilayah boleh main ke situ. Siapa aja boleh main bola. Ya, jadi kalau bicara stadion mini, saya tidak melihat kecamatan-kecamatan lain atau stadion-stadion lain. Saya bicara stadion mini kecamatan lain. Kalau saya sifatnya bebas umum, bebas umum terbatas. Bebas apa tuh maksud terbatas tuh? Bebas umum terbatas artinya ini siapapun masyarakat boleh memakai. Bebas siapa aja. Ya. Tapi terbatas. Terbatas artinya ini kan stadion dibangun oleh pemerintah, dikhususkan untuk masyarakat Teluk Naga. Iya. Ya. Jadi kalau kecamatan lain atau tim lain di luar kecamatan Teluk Naga mau pakai itu tidak boleh, kecuali harus ada orang Teluk Naganya. Iya. Seperti itu. Artinya berkoordinasi lah ya. Betul. Misalkan itu tim luar harus main sama tim yang ada di Teluk Naga. Tapi bayar nggak itu? Kalau luar sama tim luar orang Teluk Naga main di stadion bayar nggak? Alhamdulillah wasit aja bayarnya. Oh iya, wasit soalnya nggak ada yang bayar ya? Ya, wasit aja alhamdulillah. Nggak, ini kenapa nih bisa cinta sama olahraga nih? Emang karena profesi atau karena memang? Ya, saya ini lagi bujangannya memang penggiat sepak bola ya. Kalau nggak salah lu pernah jadi kiper ya? Ya, alhamdulillah saya dulu pernah suratin juga. Oh, suratin. 94 saya. Mewakili Teluk Naga saya satu-satunya Pak Budi. Lolos? Iya, dari Teluk Naga saya satu-satunya. Jadi kiper? Saya merasa bertanggung jawab Pak Budi. Enggak, maksudnya suratin itu U berapa tuh? U17. Oh, ikut ke pentas nasional? Iyalah, dulu waktu itu kayak kita zona apa namanya? Iya. Angkatan siapa, Pak? Barat. Angkatan siapa lu? Angkatan saya banyak. Ya pasti bukan Bapak Budi angkatan saya. Bukan Pak Budi. Kali barengan sama ini apa namanya Agus Parman nggak? Oh enggak, jauh lah. Yang sekarang nih siapa? Ini Ilham di bawah. Ilham masih di bawah. Ya. Ini bukan baru. Angkatan ini Pecilin bukan? Siapa yang masih aktif sekarang nih? Yang mentas sampai ke tingkat nasional ada nggak? Litingan Pavilion? Nggak ada. Ada sih, cuma udah lupa. Kurang ngetop namanya. Ngetop juga. Sama ini seangkatan nggak? Sama siapa? Apa tuh? Sang ini apa? Backupling siapa? Ahim. Bude, bicara olahraga, orang gila yang bisa apa namanya harus megang bola tuh, megang olahraga tuh harus orang gila. Oh, kalau orang normal nggak bisa ya? Bukan orang gila nggak bisa Pak Budi. Berarti benar, gilanya dalam artian begini Pak Budi. Iya, gila itu dalam pengertian. Apa? Iya. Orang dalam gangguan jiwa. Penatik. Iya. Cinta. Rela berkorban. Iya. Tenaga, waktu, biaya. Iya. Yang saya maksud orang gila tuh itu. Oke, pemirsa, kita harapkan olahraga Teluk Naga khususnya umumnya Kabupaten Tangerang bisa maju pesat dengan bantuan perhatian dari Pemkab, baik itu politik anggaran maupun perhatian yang luar biasa dari pemerintah ya. Karena mungkin tidak akan bisa tercipta prestasi kalau nggak ada dukungan dari pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat. Terima kasih, itu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pavilion. Terima kasih Pak Budi. Yes. Untuk podcast Tangerang Utara News ini akan lebih maju lagi, akan lebih berkompeten dan berbicara belak-belakan apa adanya ya. Jadi tidak ada yang gimana-gimana lah, pokoknya belak-belakan kita lah di sini. Bagus, untuk saya apresiasi buat podcast Tangerang Utara News ini. Terima kasih.